Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadirin pemirsa Kilau Ramadan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita aturkan kepada Allah atas limpahan rahmat, nikmat yang telah diturunkan kepada kita. Sehingga dengan rahmat dan nikmat dari Allah tersebut, kita masih bisa menjalankan segala kewajiban kita kepada Allah dengan baik. Khususnya di bulan Ramadan ini, kita masih bisa menjalankan ibadah puasa dengan baik. Dan itu harus kita syukuri agar supaya kita mendapatkan tambahan-tambahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana difirmankan Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Salawat berangkai salam senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan berselawat kepada beliau, kita termasuk umatnya yang berhak mendapat syafaat dari beliau, baik itu di dunia terlebih lagi di akhirat kelak. Pemirsa Kilau Ramadan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika manusia sudah kembali kepada Allah, tentunya yang mereka inginkan adalah kembali dalam keadaan tenang, kembali dalam keadaan khusyuk, kembali dalam keadaan husnul khatimah. Dan tentu semuanya menginginkan hal seperti ini. Dan mereka tidak menginginkan bagaimana ketika hari akhir tiba, mereka semua mendapatkan kebingungan, mendapatkan kecelakaan. Dan itu tidak kita inginkan. Dan saya rasa semua di antara kita tidak mau seperti itu terjadi pada diri kita. Betapa ngerinya gambaran hari akhir yang Allah sampaikan di dalam surat Al-Qari'ah, di mana di sana digambarkan bahwasanya ketika hari kiamat telah tiba, manusia bagaikan laron berterbangan, menunjukkan bahwasanya manusia pada saat itu kebingungan. Digambarkan juga bahwasanya gunung hancur, berterbangan bagaikan kapas. Itu menunjukkan betapa dahsyatnya hari kiamat. Dan yang bisa menolong kebingungan kita, yang bisa menyelamatkan kita, tidak ada lain adalah amal-amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan, barang siapa yang amal perbuatannya baik, maka dia akan mendapatkan ketenangan ketika hari kiamat tiba. Tapi ketika amal jeleknya itu lebih besar, maka dia akan ditempatkan di sebuah neraka yang bernama neraka Hawiyah. Pemirsa Kilau Ramadan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana hadis ini menjelaskan tentang 7 kelompok manusia yang mendapatkan naungan dan lindungan dari Allah pada hari kiamat
yang mana pada saat itu tidak ada perlindungan kecuali perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa saja mereka? Di sana dijelaskan, sab'atun yudhilluhumullah yauma la dhillah illa dhill. Yang pertama adalah imamun adilun, seorang pemimpin yang adil, seorang pemimpin yang bisa menegakkan yang baik dan yang jelek. Seorang pemimpin yang tidak hanya mementingkan dirinya sendiri, tapi dia mengedepankan kepentingan rakyatnya, yang dapat dipercaya. Yang pertama. Yang kedua, seorang pemuda yang tumbuh berkembang dalam hidupnya dalam hal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga akan mendapatkan perlindungan nanti di hari kiamat, dan mereka tidak akan mendapatkan kebingungan. Mereka tidak akan celaka ketika hari kiamat tiba. Ada juga orang yang hatinya selalu terpaut dengan masjid, selalu melaksanakan aktivitas ibadah di dalam masjid. Juga ada orang yang ketika dia bersedekah, tangan kanan mengeluarkan, tangan kiri tidak tahu. Ini juga yang mendapat naungan dan perlindungan dari Allah nanti ketika hari kiamat sudah tiba. Ada juga seorang laki-laki yang dirayu oleh seorang perempuan untuk melakukan perbuatan maksiat, tapi dia mengatakan inni akhafullah. Ini juga mendapat perlindungan dari Allah nanti di hari kiamat. Ada juga kelompok yang terakhir, yang ketujuh, orang yang ketika dalam kesendiriannya dia berzikir kepada Allah, ingat kepada Allah, menetes air mata dari matanya gara-gara memikirkan dosa-dosa yang dia lakukan. Orang seperti ini yang nanti akan ditolong oleh Allah. Dan di bulan Ramadan ini Allah membuka kesempatan kepada kita untuk mendapatkan hal seperti itu, yaitu lewat pelaksanaan sholat tarawih pada malam ke-22. Karena keutamaannya, Allah akan menyelamatkan, memberikan ketenangan, keselamatan bagi orang yang melaksanakan sholat tarawih pada malam ke-22 ini. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah dan umat Rasulullah yang bisa menjalankan ibadah-ibadah dengan baik pada bulan ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan menjadi tambahan ilmu buat kita semuanya. Dan mudah-mudahan itu bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana kita menyikapi seorang pemimpin yang zalim? Memang Allah menjelaskan ya, bahwasanya kita dianjurkan dan diperintahkan untuk taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, dan taat kepada pemimpin. Pemimpin di sini adalah seorang pemimpin yang adil. Ketika ada seorang pemimpin yang tidak adil, ya, karena dia juga masih umat dari Rasulullah, apalagi dia juga beragama Islam sama dengan kita, tapi sifatnya mengedepankan ketidakadilan, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita watawasau bil haq watawasau bis sabr. Kita saling mengingatkan. Diterima ya alhamdulillah, gak diterima kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, karena ketika seorang pemimpin yang tidak adil memerintahkan sesuatu kepada kita dan perintahnya itu tidak baik, maka kita tidak wajib taat kepada seorang pemimpin yang seperti itu. Jadi ketika kita menghadapi pemimpin yang tidak adil, tidak baik, ya, kita mendapatkan seperti itu, maka langkah kita mengedepankan watawasau bil haq. Kita saling berikan nasihat, memberikan masukan. Ketika dia tidak menerima, sudah kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita sudah mengamalkan innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu bain akhwaikum. Mudah-mudahan Allah memperbaiki pemimpin-pemimpin kita. Wallahu a'lam bishawab. Akhirnya sebelum kami tutup, kami sampaikan kepada semua pemirsa Kilau Ramadan, selamat berbuka puasa. Mudah-mudahan Allah selalu meridai kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.